kepada Bapak Pardosi. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan. Ya, juga saudara-saudara kami yang ada mengikuti dari live streaming. Tuhan memberkati atas kehadirannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, tadi kita sudah menyanyikan pujian kita. Saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, segala puji dan hormat terima kasih kami kepadamu ya Bapa, atas kemurahan hatimu ya Tuhan, yang memperkenankan kami pada malam hari ini bersama-sama di dalam pertemuan kami mengikuti apa yang sudah kami rencanakan untuk bersama-sama memuji Tuhan dan berdoa bersama dan saling menguatkan, terutama kami ingin diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas kemurahan hatimu buat kami semuanya. Terima kasih untuk kesehatan yang kau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan, perkenanan Tuhan semakin dinyatakan lebih lagi bagi kami semua. Dan kami semakin terberkati melalui firman-Mu yang terus dibukakan rahasia Tuhan untuk memperlengkapi hidup kami melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada saat ini. Biarlah kiranya kami dapat mengikuti acara ibadah Zoom kami malam hari ini mulai dari awal sampai akhir nanti. Tuhan memberkati segala perangkat yang kami gunakan, kiranya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu pada Bapa di dalam surga. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat malam sekali lagi semuanya. Tidak usah saya sapa lagi satu persatu. Bapak Ibu sekalian, hanya hormat dan kemuliaan, pujian bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang memperkenankan kita semua bisa dalam keadaan sehat hadir pada malam hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kita bersama-sama melanjutkan lagi pembelajaran kita untuk tema yang khusus kita akan bahas pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema kita malam hari ini adalah bagaimana kita memahami bahwa saat ini Yesus telah menyatakan rahasianya kepada kita dan betapa pentingnya kita untuk mengenal Dia dengan tepat sesuai firman kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita masuk kepada materi yang mau saya sampaikan, ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan untuk kita, yaitu bahwa nanti tanggal 7 April di hari libur Jumat Agung, ya, itu kita ada melakukan perjamuan Tuhan dan kita mengundang Bapak Ibu yang bisa hadir dalam melaksanakan ibadah kita di hari Jumat. Kita mulai pukul 10 ya ibadah kita. Dan terima kasih untuk semua yang bisa hadir mengikuti nanti ibadah kita pada hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 7 April. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan memulai menyampaikan bahwa
kebanyakan dari orang Kristen saat ini tidak begitu mengenal penyataan rahasia Allah yang secara spesifik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari antara orang mati, ya. Dan akibatnya adalah sering kita mendengar pemberitaan itu menjadi bisa kita lihat ada campur aduk di dalam pemberitaan dari mimbar-mimbar gereja, dan itu sering membingungkan banyak orang, ya, sehingga banyak yang tidak bisa memahami dengan baik atau tidak bisa menjelaskan dengan baik sebenarnya seperti apa Allah menghendaki saat ini di dalam rencananya, ya, di dalam program Tuhan, seperti apa Dia sebetulnya menginginkan saat ini manusia merespon atau bersikap kepada kehendaknya, ya. Saya akan membawa Bapak Ibu sekalian pada satu contoh, ya, yang contoh ini bisa dengan mudah kita saksikan setiap hari sehingga kita bisa menolong, ya, saudara-saudara kita apabila mereka belum begitu memahami rahasia kehendak Allah yang dinyatakan pada saat ini, yang merupakan bagian yang terpenting dalam perjalanan iman kita ketika kita mengatakan bahwa kita ingin mengenali kehendaknya, ya. Saya membawa kita untuk mengajak kita membuka Matius pasal 6, ya. Matius pasal 6. Matius pasal 6, saya akan langsung membacakannya seperti biasanya. Bapak Ibu boleh mencatat saja ayat-ayatnya, kemudian nanti dalam pembelajaran pribadi bisa dibaca ulang lagi, ya. Jadi saya langsung saja membacakan setiap ayat yang sudah saya sebutkan. Dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12, saya akan membaca 12, 14, dan 15. Ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini jelas merupakan suatu tuntutan bahwa haruslah mengampuni orang lain terlebih dahulu, barulah mendapat pengampunan dari Tuhan. Begitu kan rumusnya, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-14 dan 15, ya. 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jelas, ya, Bapak Ibu, ya, bahwa ini adalah suatu pengampunan yang tingkatnya adalah bersyarat, ya. Jadi ada syaratnya. Syaratnya itu bahwa orangnya, manusianya yang harus berinisiatif terlebih dahulu, ya, mengampuni orang yang bersalah, barulah dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kalau tidak bagaimana? Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, ya, kalau tidak dilakukan inisiatif untuk memaafkan orang lain, mengampuni orang lain terlebih dahulu, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini Bapa di sorga, itu konteksnya dalam doa yang diajarkan Yesus ini. Jadi Bapak Ibu, tentu saja kita sudah tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa ini, di situ kita tahu bahwa darahnya
belum tercurah untuk menyelesaikan segala tuntutan baik daripada hukum Taurat maupun tuntutan daripada kuasa maut, ya, belum selesai dikerjakan oleh anak Allah, oleh Yesus Kristus. Jadi ini adalah merupakan posisi di mana Yesus Kristus masih hidup secara daging, ya, hidup ya di dalam daging seperti kita ini dalam kemanusiaannya, ya, yang pada saat itu dia sebagai manusia hidup di tengah-tengah umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah, kita tahu Yesus datang ke tengah-tengah umat Israel adalah untuk menggenapi janjinya kepada mereka bahwa Mesias harus hadir di tengah-tengah mereka, tengah-tengah bangsa pilihan, sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, ya, bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jadi kita lihat sekali lagi di situ adalah ketika Yesus datang sebagai manusia ke dunia ini, dia mempunyai suatu tugas tanggung jawab yang khusus, bukan prioritas bagi semua orang. Tidak. Tapi dia berkata, ya, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itulah pernyataan Yesus ketika dia dikenal sebagai manusia, ya, yang hidup dalam daging sama seperti kita ini, dan dia berfokus kepada apa yang direncanakan oleh Allah di dalam masa perjanjian lama, dan penggenapannya adalah Yesus hadir sebagai manusia. Amin. Nah, itu yang kita lihat. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang pengampunan, ya, maka tadi kita sudah baca bahwa Yesus tidak menyatakan bahwa segala dosa mereka yang pada saat itu mengikuti Yesus telah selesai, ya. Tapi kita lihat di situ adalah ada satu tuntutan, ya, yang Yesus sampaikan kepada mereka, bahwa mereka harus berinisiatif terlebih dahulu untuk mengampuni orang lain, barulah Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, itu kita berbicara sebelum salib, ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sesudah Yesus mencurahkan darahnya di Bukit Kalvari, sesudah Yesus naik memikul salib, ya, sesudah Yesus menyerahkan tubuhnya untuk dikorbankan sebagai ganti kita yang berdosa, ya, bagaimana pernyataan, ya, bagaimana firman Allah yang disampaikan dari surga sesudah Yesus Kristus naik dan duduk dipermuliakan di surga. Kemudian dia berbicara lagi, ya, kepada seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, ya, dan Yesus mengatakan hal yang berbeda tentang bagaimana kita memperoleh pengampunan itu sesudah ia menyatakannya sudah selesai di atas kayu salib. Nah, ini yang kita lihat saat ini, rahasia kehendak Tuhan bagi kita yang sangat membawa berkat besar bagi kita. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Ya. Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakan untuk kita. Ya, Bapak Ibu bisa langsung mencatat, ya, dan mengikuti pembacaan saya. Firman Tuhan di Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Paulus berkata,
tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ini adalah hal yang berbeda, benar-benar sangat berbeda, Bapak Ibu sekalian. Dan perbedaan ini adalah harmonis dan sesuai dengan sesuai dengan rencana Allah, ya. Rencana Allah. Sebelumnya kita lihat bahwa Yesus berkata bahwa dosa-dosa mereka, umat pilihan Tuhan itu, ketika dia berbicara pada murid-muridnya, mereka belum menerima apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi sekarang kita yang menerima kelimpahan kasih karunia Allah itu adalah dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, saling mengampuni. Kita yang harus apa? Saling mengampuni satu dengan yang lain, ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita, ya. Jadi ini adalah hal yang sangat menggembirakan buat kita, kabar baik buat kita, bahwa apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, benar-benar itu adalah menjadi anugerah yang terbesar yang bisa kita terima dengan cuma-cuma saat ini, ya. Hadiah yang terbesar yang kita terima saat ini adalah kita tahu bahwa Yesus sudah menggantikan kita, bahwa dia sudah naik di atas kayu salib itu, dia dikuburkan, dan dia bangkit, naik ke surga, kemudian dinyatakan bahwa kita sudah diampuni dari segala dosa kita, ya. Mari kita lihat lagi Kolose pasal 3, pasal 2 maksud saya. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Saya akan membacakan ya untuk kita. Ya, Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Kristus. Ya. Telah dihidupkan bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Jadi Allah baru bisa menghidupkan kita sesudah Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan pengganti kita di atas kayu salib. Dan Yesus mengatakan sudah selesai. Kita sudah diampuni, kita sudah ditebus dari segala kesalahan kita, ya. Sesudah Ia dikatakan mengampuni, ya, segala pelanggaran kita, bukan sebagian, ya, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ya, pada saat itu Allah telah melihat tentang posisi kita. Siapa kita? Kita saat ini yang menerima kelimpahan kasih karunia-Nya telah melihat posisi kita, bahwa kita adalah benar-benar adalah orang yang sepenuhnya diampuni, bukan setengah-setengah, ya, bukan secara bertahap, tidak dicicil tapi lunas dibayar. Amin. Ini sukacita kita yang sangat luar biasa. Itu dinyatakan sesudah kapan? Sesudah Yesus naik ke surga. Dia tidak lagi bisa dinilai sebagai manusia, ya, dalam arti tidak lagi hidup secara daging, ya. Jadi pernyataan Yesus Kristus itu bahwa segala dosa kita sudah diampuninya, ya, itu adalah sesudah Yesus naik ke surga, ya. Kemudian Dia memanggil satu orang hambanya, yaitu Rasul Paulus, untuk menyampaikan kebenarannya, yaitu rahasianya yang saat ini adalah merupakan berkat yang terbesar bagi semua umat manusia, ya.
Jadi ini sukacita kita yang tidak bisa diukur dengan hal apapun di dunia ini, tapi ini adalah merupakan sukacita yang kekal dan damai sejahtera kita bersama-sama dengan Kristus, kita semua yang percaya, ya. Sehingga Bapak Ibu, kita lihat di ayatnya yang ke-14 itu dengan tegas dikatakan, ayat 14 Kolose pasal 2, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ada hukum yang mengancam kita sebelum Yesus menyatakan rahasia kehendaknya, firman kasih karunia-Nya ini kepada kita sebagai dulu adalah bangsa yang disebut orang kafir, bangsa kafir yang tidak mengenal Allah, ya. Di situ kita lihat bahwa dikatakan bahwa ada hukum yang mengancam kita. Hukum apa? Hukum maut, ya. Kalau bercermin kepada hukum Taurat yang diberikan kepada orang Israel, juga tuntutan daripada hukum Taurat itu adalah maut juga. Siapa yang tidak taat, siapa yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, terkutuklah dia. Begitu ya. Dan akhirnya semua orang menjadi berdosa, dan kita tahu upah dosa adalah maut, ya. Nah, jadi itu semua dikatakan dihapuskan, ya, menghapuskan surat hutang. Jadi tidak ada lagi kita harus membayar, memiliki kewajiban, obligasi kepada ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa kita. Hukum dosa, hukum maut, ya, semuanya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus karena Dia sudah mengampuni segala pelanggaran kita, dan dikatakan dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Jadi itu semua sudah ditiadakan. Itu sudah di stop dan itu sudah dihilangkan, ya. Jadi itu tidak lagi dikenakan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Hukuman, ancaman, kita tidak berada lagi di bawah ancaman saat ini. Tapi kita berada di dalam kemerdekaan, hidup di dalam Roh yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kembali lagi tadi saya katakan bahwa ketika kita memahami firman rahasia Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sesudah kebangkitannya dan kenaikannya ke surga melalui hambanya Rasul Paulus, menjadi terang benderang bagi kita untuk mengerti keselamatan itu. Amin. Ya. Jadi sebelum seseorang memahami dengan baik bagaimana firman kasih karunia Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui hambanya Rasul Paulus, itu akan ada semacam confusion, ada satu kebingungan untuk memastikan bagaimana mengerti tentang keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal dengan pasti di dalam Kristus Yesus. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena kita lihat tadi contohnya ketika Yesus menyatakan pengampunan sebelum Dia mati disalibkan, maka di situ ada suatu tuntutan manusia itu harus sempurna. Ya, manusia itu harus melakukan ketaatan yang tidak boleh setengah-setengah, tetapi harus sepenuhnya. Kalau tidak, maka manusia itu akan dihukum. Dan kita tahu, Paulus sudah mengatakan di dalam Roma pasal 3, bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang benar, tidak ada yang berbuat baik, dan semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sehingga kita lihat di situ, Bapak Ibu sekalian, rasa syukur kita kepada Tuhan adalah oleh karena kepada kita sekarang dibukakan firman kasih karunia Allah yang begitu sangat-sangat memberikan kepada kita penjelasan yang clear, penjelasan yang begitu terang benderang, ya, ketika kita ingin mengerti tentang bagaimana kita menyaksikan keselamatan kepada dunia ini. Amin. Menyaksikan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan menyatakan kepada semua orang bahwa
kita telah ditebus dari segala dosa kita, dan setiap orang yang percaya dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maka misi atau pelayanan yang akan kita lakukan, yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat memotivasi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak diberikan oleh Tuhan suatu tugas yang memberatkan kita, tetapi justru kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menyampaikan pekerjaannya. Bukan pekerjaan kita yang mau kita saksikan, Bapak Ibu ya. Tidak, bukan prestasi-prestasi kita, pencapaian-pencapaian kita, diri kita sendiri, atau kelompok kita yang mau kita saksikan. Seperti yang Paulus katakan, bahwa bukan diri kami yang kami saksikan, tetapi Kristus yang disalibkan, itulah yang kami beritakan. Amin. Ya, karena Allah saat ini tentunya memperhatikan atau fokus kepada pemberitaan apa yang saat ini sedang diinginkan oleh Tuhan, dikehendakinya, agar manusia merespon kepada pekerjaan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di mana keselamatan dikaruniakan kepada semua orang, setiap orang yang percaya, beroleh hidup yang kekal, ya, dan diperoleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hasil usaha atau karena pekerjaan. Ya, Paulus katakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di situ sekali lagi, ketika Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 1, coba kita lihat Efesus pasal 1, Bapak Ibu. Ya, inilah kemudahan-kemudahan yang Tuhan karuniakan kepada kita, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa setelah Yesus dimuliakan di surga, maka terbukalah bagi kita kesempatan yang seluas-luasnya dan bahkan semudah-mudahnya untuk bisa menikmati berkat-berkat rohani yang dipersiapkan oleh Allah, yang dikaruniakan kepada kita bersama dengan Kristus Yesus. Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya, di dalam Yesus kamu karena telah mendengar firman kebenaran. Ini sangat penting. Karena apa? Karena saat ini Tuhan bekerja, ya, melalui iman. Dan iman timbul dari apa? Iman timbul dari pendengaran. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita harus mempunyai harus memberanikan diri di dalam setiap kesempatan untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Karena apa? Karena hanya dengan begitu dia punya kesempatan untuk mempertimbangkan kasih karunia Allah yang saat ini, ya, penting untuk direspon oleh setiap orang. Jadi di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Jadi kita ini mempunyai Injil keselamatan, berita kabar baik yang menyelamatkan. Ya, haleluya, puji Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Bukan Injil yang menyesatkan, tapi Injil yang menyelamatkan. Amin. Ini yang sangat penting kita syukuri. Ya, dan lebih luar biasanya lagi dikatakan, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi langsung kita termeterai. Jadi setiap orang yang kita layani, kalau dia percaya penebusan akan segala dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, orang itu langsung termeterai. Amin. Dan meterainya adalah Allah itu sendiri. Ya, pribadi dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus adalah meterainya. Meterainya itu adalah sebagai jaminan. Ayat 14 dikatakan, ya, dan Roh Kudus itulah adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Yaitu penebusan yang menjadikan kita
milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sampai kapan ini? Sampai kita bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Sudah ada Roh Kudus meterai sebagai penjamin. Jadi bukan perbuatan kita yang menjadi jaminannya, Bapak Ibu, ya. Dan bukan usaha kita, tetapi Roh Kuduslah jaminannya bahwa kita pasti bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, ya, ketika Dia datang di awan-awan pada saat kedatangannya yang rahasia untuk menjemput kita sebagai anggota tubuhnya, supaya kita menerima sepenuhnya apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, ya, sebagai keseluruhan daripada rencana Allah di mana kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya hidup di dalam rumah Bapa di sorga yang kekal, ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa pengenalan akan Allah, pengenalan akan Kristus, knowing God, ya, pengenalan akan Allah saat ini berdasarkan rahasianya, rahasia Allah. Itu secara spesifik sebenarnya kita akan bisa melihat dari firman, yang setiap firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang 2 Korintus pasal 5. Saya mengajak kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Kita akan melihat ini di ayatnya yang ke 16 dan dari ayat 15 lah, ya. 2 Korintus pasal 5. Kita baca dari ayat 14 dah. Karena apa? Karena ini adalah dua ayat ini, ayat 14 dan 15 juga merupakan pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh saudara kita, ya, yang sudah lebih dulu mendahului kita masuk surga, ya, yaitu Bapak Evangelis Dales Kawinda, ya. Bapak Ibu, kalau ada yang belum kenal, bisa lihat di belakang saya ini ada gambarnya, ya. Ini adalah pesan beliau di ayat 14 dan 15, ya. Sehingga kita akan membacanya untuk memahami ayat selanjutnya tentang keberadaan kita yang baru ini, ya, di dalam Kristus. Ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup di dalam Kristus maksudnya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya. Sekarang kita lihat ayat 16. Sebab itu, ya. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Sebab Yesus telah mati untuk semua orang, begitu ya. Ya. Dan semua orang yang hidup di dalam Dia tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus. Dan bagaimana kita kalau begitu bisa hidup untuk Kristus? Nah, ini yang penting kita pahami dengan baik. Ayat 16-nya. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, ini dia. Ya. Jadi sekarang cara kita untuk mengenal, ya, mengenal setiap orang saat ini di dalam Kristus adalah bukan lagi mengenalinya berdasarkan ukuran manusia, ya. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa sebelum Yesus mati disalibkan, ketika Dia ada berjalan
di bumi ini, melayani di tengah-tengah umatnya bangsa Israel, maka dia dikenali sebagai manusia yang sempurna, di mana Yesus hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, dan dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, sehingga kemanusiaannya bisa kita lihat sebagai kemanusiaan yang sempurna. Tetapi Bapak Ibu, kemanusiaan Yesus yang sempurna, yang hidup di dalam darah dan daging, ya, itu sekarang tidak lagi menjadi cara kita untuk mengenal dia, karena dia sekarang bukan lagi hidup di dalam darah dan daging. Dia sekarang sudah hidup di dalam posisi sebagai roh, ya. Dan maka dikatakan, kalau pernah kita menilai, Paulus katakan kami pernah menilai Kristus sebagai manusia, ya, sekarang tidak lagi. Ini perlu sedikit saya perjelas. Ketika mengenali Kristus sebagai manusia yang hidup dalam darah dan daging, ketika dia melayani umatnya bangsa Israel, maka Yesus menyatakan kehadirannya adalah untuk menggenapi perjanjian lama, apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Nah, sehingga itu secara khusus adalah berkaitan dengan rencana Allah, program Allah untuk masa depan umatnya Israel, yaitu kerajaan sorga di mana? Di bumi. Amin. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi ketika pengenalan akan kehendak Allah melalui Kristus yang hidup di dalam daging, itu tidak bisa lepas daripada kepatuhan atau tidak bisa lepas daripada nubuatan nabi-nabi yang sudah disampaikan di dalam perjanjian lama, ya. Nah, tapi Paulus katakan kita tidak mengenal dia lagi seperti itu sekarang. Lalu mengenal dia sekarang, mengenal Yesus sekarang, itu lantas bagaimana? Ya, ayat 17-nya dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Itu tadi yang Paulus katakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Merekalah, kitalah yang ada di dalam Kristus, karena ketika kita percaya, kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, Roh Kudus mengambil kita, kemudian kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, sehingga kita menjadi bagian dari Allah, bagian dari Tuhan Yesus, bagian dari tubuhnya yang kekal. Nah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah apa? Ciptaan baru, amin. Nah, inilah pengenalan kita terhadap Kristus melalui ciptaan baru inilah, ya, yang saat ini yang Allah kehendaki menjadi tugas pokok kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pengenalan akan Kristus sebagai dalam bentuk atau karakter daripada manusia baru inilah, ya, yang saat ini menjadi fokus daripada Allah untuk kita menjadi lebih berlayak di hadapan Dia. Amin. Menjadi lebih apa? Menjadi lebih berlayak di hadapan Dia. Kan tentunya kita mengiring Tuhan di dalam membangun relasi kita dengan Tuhan adalah agar kita terus diperbaharui menjadi lebih layak, dalam arti pelayanan kita, ya, sikap hidup kita menjadi lebih layak berkenan kepadanya, karena Dia punya rencana bagi kita yang jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan saat ini, ya, yaitu di dalam manusia baru yang diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, maka tadi sudah saya sampaikan, ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia dikenali sebagai manusia, anak manusia. Ya, Yesus dikatakan sebagai anak manusia. Ya, Dia datang sebagai Mesias, Raja yang dijanjikan untuk umat pilihannya bangsa Israel. Nah,
Tapi suatu saat itu akan diwujudkan secara sempurna ketika Yesus nanti datang yang keberapa? Datang yang kedua kali. Kemana dia datang? Ke bumi ini. Di tengah-tengah siapa dia datang? Ke tengah-tengah bangsa Israel, bangsa pilihannya. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana respon daripada Petrus. Ya, Petrus adalah salah satu dari 12 rasul Yesus yang dipilihnya ketika Yesus menjadi manusia, ya, sebagai manusia di dunia ini, ya. Berbeda dengan Paulus. Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus setelah dia dipermuliakan di surga, ya. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 16. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita untuk melihat Matius pasalnya yang ke-16. Matius 16. Jadi kita ingin melihat lebih terang lagi bagaimana pengenalan daripada Petrus terhadap Yesus Kristus ketika Yesus bersama-sama dengan mereka di bumi ini, ya, di Yerusalem. Kita lihat dari Matius pasalnya yang ke-16, ya, ayatnya saya membaca, ya, ayatnya dari ayat 13, ya, dan judul perikopnya di situ dibuat dalam Alkitab berbahasa Indonesia, pengakuan Petrus. Ya, pengakuan Petrus seperti apa? Kita lihat ayat 13-nya. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Ya, pertanyaannya adalah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, itu pertanyaannya, ya. Jadi jelas sekali Yesus, ya, mengajukan satu pertanyaan untuk mengetahui dengan sejelas-jelasnya bagaimana pengenalan daripada murid-muridnya pada saat itu kepada dia, ya. Oke, kita lihat konsepnya, ya. Di ayatnya yang ke-14, jawab murid-muridnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya, tentu jawaban mereka itu semua kurang tepat, ya. Nah, yang mana yang tepat jawabannya pengenalan akan Yesus pada saat itu adalah ayat 15. Ya, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ya, ayat 16, maka jawab Simon Petrus. Nah, Simon Petrus ini biasanya dia itu kan orangnya sangat berani gitu, ya, karakternya berani. Nah, jadi dia rupanya yang duluan tunjuk tangan. Dia katakan, jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jelas sekali, ya Bapak Ibu, ya. Nah, itu pengenalan mereka terhadap Yesus adalah tidak dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah bangkit, ya, yang bangkit dari antara orang mati, ya, yang hidup, ya, yang dipermuliakan di sorga. Yesus yang mati dan bangkit, itu bukan itu pernyataan iman mereka, pengenalan mereka akan Yesus Kristus, tidak, ya. Jadi mereka adalah mengenal Yesus Kristus sebagai anak manusia, sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup. Yang hidup itu apa? Yang hidup secara manusia, secara jasmani pada saat itu, ya. Nah, apa kata Yesus? Ayat 17, kata Yesus kepadanya, kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus mengapprove, ya, menyetujui pengenalan akan Yesus Kristus pada saat itu di tengah-tengah bangsa Israel terhadap adalah mengenal Yesus sebagai anak manusia, mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai raja yang dijanjikan oleh Allah untuk memerintah mereka, ya, sebagai bangsa pilihan di tengah-tengah dunia ini, di bawah, di bumi ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, karena itu sekarang tadi kita sudah lihat bahwa bagaimana Paulus mengatakan bahwa
Sekarang kita mengenal dia bukan lagi dengan cara ketika dia menyatakan dirinya kepada bangsa Israel sebagai manusia, tetapi kita mempunyai informasi yang baru sekarang. Amin. Kita memiliki informasi yang baru dari Yesus Kristus yang sudah dimuliakan di surga, dan itu kita disebut disebut dalam firman-Nya adalah pengenalan akan Kristus melalui rahasianya. Ya, di bagian lain di kitab Efesus pasal 3 Paulus mengatakan yaitu rahasianya yang tersembunyi, yang berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan, tapi sekarang itu dibukakan melalui firman kasih karunia-Nya yang disampaikannya melalui hambanya Rasul Paulus kepada kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Ini adalah sukacita kita di dalam Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, karena itu ya kita penting mengetahui dengan baik bagaimana kita fokus sekarang mengenal Kristus Yesus melalui pengenalan kita terhadap firman Allah yang secara spesifik berkaitan dengan posisi kita sebagai manusia baru. Amin. Ya, bukan sebagai Israel, bukan sebagai Israel rohani juga, tetapi kita sebagai tubuh Kristus. Amin. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Kita lihat dulu Efesus pasal 2 ya. Efesus pasal 2. Kita akan membaca dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke 11 ya. Ayat 11. Ayat 11. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 saya akan membacakan. Nah, di sini sangat lengkap sekali Paulus menyampaikan bagaimana posisi kita dulu dan bagaimana sekarang, dan harus bersikap apa kita sekarang ya terhadap keadaan kita yang baru saat ini, yang merupakan anugerah Tuhan di mana kita adalah anggota tubuhnya ya saat ini. Kita lihat ya. Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Siapa orang-orang bukan Yahudi menurut daging, Bapak Ibu Saudara? Ada di sini orang Yahudi menurut daging yang hadir di dalam Zoom meeting ini atau yang ada di live streaming? Ya, mungkin tidak ada ya. Saya kira tidak ada. Maka kitalah itu, amin. Sayalah itu, ya kan? Bapak Ibu Saudara lah itu. Itu apa? Orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ingatlah katanya, jangan lupa berarti ya. Kita diminta untuk mengaktifkan ingatan kita. Amin. Ya, tidak boleh melupakan atau mengabaikan, tapi kita mengaktifkan ingatan kita. Ingatan kita tentang apa? Hal-hal berikut ini. Ya, yang disebut orang-orang tak bersunat. Ya, kita itu. Ya, orang oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, ya tadi kita sebutkan itu, ya, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini, ya. Nah, itu posisi kita kapan, Bapak Ibu Saudara? Dulu, ya, dulu bahkan itu dulu, itu maksudnya dulu itu kapan? Tadi kita sudah sampaikan bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia di tengah-tengah bangsa Israel, ya, dia dikenali sebagai anak manusia yang dijanjikan kepada umat pilihannya, ya, bangsa Israel, dan dia dikenali sebagai manusia yang hidup di dalam daging, ya, di mana Yesus datang pada saat itu untuk menyatakan kehendak Allah Bapa, bagaimana dia menggenapi perjanjian-perjanjian Allah, ya, bagi bangsa Israel, ya, melalui nabi-nabi yang sudah disampaikan. Nah, dalam posisi itu kita adalah disebut tadi apa? Kita adalah orang-orang yang tanpa Allah, tanpa Kristus, tanpa kewargaan Israel, kita tidak mendapat bagian
dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Nah, itulah posisi kita. Kapan Bapak Ibu? Posisi kita kapan? Dahulu. Ya. Nah, dahulu itu kapan? Sebelum Kristus menyatakan ya rahasia kehendaknya bagi kita. Ya, bangsa-bangsa yang dulu tidak mendapat bagian di dalam perjanjian, sekarang kita memperoleh bagian di dalam Kristus. Melalui apa? Ayat 13. Ayat 13. Tetapi sekarang, nah ini sekarang ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi darah Kristuslah yang menjadi dasar kasih karunia Allah bisa dinyatakan secara sepenuhnya bagi kita saat ini, bahwa kita hidup bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya di dalam kemuliaannya, di dalam surga yang kekal, dan kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus, di mana kita ini adalah orang-orang yang diciptakan baru di dalam Dia, karena kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah. Jadi melalui darahnya kita menjadi dekat kepada Kristus, bukan melalui hal-hal yang sudah dinyatakan, kita sudah sampaikan tadi, yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Kita tidak mendapat bagian di situ, kata Paulus. Tapi kita mendapat bagian melalui darah Kristus, kita mendapat bagian berkat surgawi yang kita peroleh dari posisi kita sebagai apa? Sebagai bangsa pilihan? Tidak. Ya, sebagai imamat yang rajani? Tidak. Ya, sebagai orang Israel? Tidak. Tetapi sebagai apa? Sebagai ciptaan baru, ya, sebagai manusia baru. Kita lihat di ayatnya yang ke-14 ya, lanjutannya. Karena Dialah Yesus damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, ini dinyatakan sebagai suatu penyatuan, ya, penyatuan antara dua pihak. Dua pihak siapa? Yaitu antara Israel dan bangsa lain. Ya, Israel dan bangsa lain. Tidak ada lagi saat ini satu ketentuan, perbedaan-perbedaan di dalam hal-hal yang bersifat lahiriah, yang bersifat penilaian secara manusia, ya, di dalam daging. Tidak ada lagi. Tapi ini sudah menjadi sebuah apa? Di ayatnya yang ke-15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus Kristus, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam Kristus. Manusia baru di dalam diri Kristus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Nah, itulah posisi kita, itulah keberadaan kita, itulah identitas kita saat ini di dalam pengenalan atau di dalam posisi kita, ya, dalam beriman ini. Di dalam posisi kita, di dalam bertuhan ini, di dalam posisi kita, di dalam mengenali akan Allah ini, dalam mengenali kehendak Allah ini adalah posisi kita sebagai, dikatakan di situ apa tadi? Sebagai satu manusia baru, ya, yaitu di ayatnya yang ke-16 dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya, ya, yaitu antara orang-orang bersunat dan orang-orang yang tidak bersunat, ya, untuk memperdamaikan keduanya di dalam apa? Di dalam satu tubuh. Amin. Ya, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh apa? Oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Jadi salib Kristus itulah yang menjadi jalan pendamaian ketika kita memberitahu manfaat apa yang diperoleh setiap orang saat ini yang percaya pada salib Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara, di mana nanti kita akan memperingati, ya, di bulan April, di awal April kita akan memperingati akan bagaimana Yesus Kristus menyerahkan nyawanya, ya, disalibkan, dan juga bagaimana juga dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah merupakan persiapan kita juga, ya, secara mental dan juga secara rohani. Kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut acara-acara yang secara spesifik, ya, di mana Tuhan Yesus berpesan kepada Rasul Paulus bahwa dikatakan, ya, inilah darahku, ya, dan inilah tubuhku, ya, Yesus mengambil roti dan juga mengambil anggur, kemudian dia membagikannya, dikatakan, kemudian Yesus mengatakan kembali kepada Rasul Paulus hal itu sebagai suatu kewajiban bagi kita anggota tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk mengingat bagaimana Kristus begitu luar biasa berkorban, ya, menderita sengsara menggantikan kita, supaya kita ini bisa masuk ke dalam suatu posisi yang jauh lebih luar biasa sebagai manusia baru, sebagai ciptaan barunya. Amin. Wah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, karena itu dikatakan menjadi satu tubuh, ya. Kita ini satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Kita sudah dibaptiskan menjadi satu tubuh, ya, yang tidak bisa terpisahkan lagi. Kita ini adalah bagian yang kekal di dalam Tuhan. Ya, kita memiliki satu bagian yang kekal, yang mana kita tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, dan kita berfungsi sebagai umat Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai anggota tubuhnya. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Jadi itu dikatakan, itulah yang membawa apa? Membawa damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena anggota tubuh Kristus itu harus berfungsi menjadi apa? Menjadi apa, ya? Ya, menjadi saksinya Tuhan, ya. Menjadi, kalau bisa pinjam istilah, menjadi corong gitu, ya. Ya, kita ini corongnya Tuhan untuk menyatakan rahasia kehendak Allah yang sangat luar biasa saat ini, menjadi saluran berkat bagi semua orang, dan begitu mudah itu diterima hanya melalui iman, karena Tuhan Yesus sudah mengerjakannya secara sempurna, dan itu bisa dimiliki oleh setiap orang yang percaya saja kepadanya. Amin. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu, ya. Dan dengan begitu membawa damai sejahtera, ya. Damai sejahtera apa? Damai sejahtera Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saya mengajak kita untuk membaca satu bagian ayat yang terakhir, ya, dalam pemaparan saya ini, sebelum kita masuk pada sesi membagi pengalaman, sharing firman Tuhan, sharing berbagi pengalaman nanti kesaksian kita, ya, maka kita harus menyimpulkan terlebih dahulu. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-21 dan 22. Ya, jadi kita mundur dari Efesus pasal 2, kita lihat saja, ya. Kita mundur ke pasal 1. Ya, kita lihat di ayatnya 20 yang ke-22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya, ya, telah diletakkan oleh Allah di bawah kaki Kristus. Dan dia, siapa dia? Kristus, telah diberikannya kepada jemaat, yaitu jemaat, ya, kita orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Dia diberikan sebagai apa? Sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita tadi mendengar pengakuan daripada Petrus, ya, tentang pengenalannya akan Yesus Kristus, dikatakan, siapakah anak manusia itu? Ya,
Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Paulus memperkenalkan Yesus yang sudah dipermuliakan kepada kita saat ini, diperkenalkan dia sebagai apa? Diberikan oleh Allah Bapa sebagai kepala tubuh Kristus, ya. Di mana saat ini ya tubuhnya adalah merupakan kepenuhan daripada Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus berdiam di dalam kita dan kita di dalam Dia. Jadi Dia ingin memenuhi kita dengan segala berkat rohani yang surgawi. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, kita sangat bersyukur Paulus menyampaikan rahasia visi misi daripada Allah saat ini di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya, biasa kita kenal 1 2 3 4. Ya, bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, poin penting yang mau kita ingat, ya, salah satu poin penting yang harus kita ingat dari pemaparan pada malam hari ini adalah bahwa Tuhan saat ini memberikan kepada kita berkat yang jauh lebih bernilai, lebih berharga ketika kita sudah mengenal rahasia kehendaknya di dalam program Allah, di dalam posisi kita sebagai manusia barunya. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya, karena Allah menginginkan agar kita hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Dan Dia mau kita semua sama-sama belajar mengenali kehendaknya yang luar biasa itu. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya setiap pribadi anggota tubuhnya, yaitu kita bisa melayani Tuhan Yesus secara efektif. Dengan demikian kita pun semakin dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, sampai kita berjumpa nanti dengan Tuhan Yesus ketika Dia datang menjemput kita dan membawa kita ke surga yang kekal. Bapak Ibu Saudara, betapa sukacitanya kita mendengarkan kabar baik yang saat ini menjadi berkat terbesar bagi kita, dan kita rindu membagikan ini kepada semua orang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sungguh sangat luar biasa Tuhan, ketika Engkau terus memberikan kami kekuatan yang besar untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Karena kami mengerti ini adalah merupakan berkat yang jauh lebih baik dan jauh lebih bernilai. Saat ini kami bisa fokus kepada panggilan surgawi yang telah Tuhan tetapkan bagi kami, agar kami juga menjadi orang-orang kudusnya Tuhan yang bisa melayani secara efektif di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah kegelapan dunia ada terang Kristus akan menyala, akan bersinar melalui kesaksian kami akan pemberitaan salib Kristus yang menjadi kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi semua orang sekarang ini. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua yang sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu, dan biarlah kerinduan kami semakin besar dari sehari ke sehari untuk lebih mengenal-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Kita akan masuk pada sesi sharing, berbagi pengalaman, ataupun mungkin ada yang bertanya. Nanti kita sama-sama berbagi kebenaran firman yang kita pelajari, yang kita pahami, saling membangun kita satu dengan yang lain ya Bapak Ibu. Dan saya serahkan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, salam.